redaksinya itu tetap as-soifa doyatil laban. Di musim kemarau engkau sudah menghambur-hamburkan susu. Dijawab gitu sama suaminya yang tua itu, suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejone wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Alkisah, dulu ada seorang perempuan yang masih muda. Suatu ketika perempuan yang masih muda dan cantik tentunya itu menikah dengan seorang laki-laki yang sudah berumur atau sudah tua. Akan tetapi lelaki yang tua itu kaya raya. Nah, karena perempuan yang muda yang cantik tersebut menikah dengan lelaki tua walaupun sudah tua tetapi kaya raya, otomatis secara finansial, secara kebutuhan perempuan muda tersebut tercukupi. Ya, pagi dan sore perempuan itu bisa menikmati susu yang dibikin oleh suaminya, lelaki tua tersebut. Wah. Berjalannya waktu, perempuan muda tersebut protes. Saya masih muda, saya masih cantik, tapi kok mendapatkan suami yang sudah tua, hampir mati. Tanpa menyadari di sisi lain, lelaki tua tersebut bisa mencukupi kebutuhan perempuan muda tersebut secara finansial. Akhirnya perempuan muda tersebut menikah dengan seorang pemuda yang tampan, yang masih muda tentunya, tetapi tidak kaya alias miskin. Berjalannya waktu, perempuan tersebut itu tidak mampu hidup berdampingan dengan pemuda tersebut yang miskin tersebut. Suatu ketika, perempuan muda tersebut datang ke suaminya dulu, suami tuanya, terus meminta susu karena kebiasaannya tiap pagi dan sore selalu minum susu karena suami tuanya itu kaya, terus bisa menyediakan susu. Minta susu kepada suaminya yang dulu. Apa jawaban suaminya yang dulu? Ini terkenal, sangat terkenal, termasuk ini pepatah Arab. Bahkan domirnya ini tidak bisa diganti sekalipun sasarannya itu adalah laki-laki, dua, mufrad, tasniyah atau jamak sekalipun. Tetap redaksinya itu tetap as-soifa doyatil laban. Di musim kemarau engkau sudah menghambur-hamburkan susu. Dijawab gitu sama suaminya yang tua itu, suaminya tempo dulu. Ternyata kalau kita telusuri, kalau kita cermati, pepatah Arab as-soifa doyati alabanti di sini adalah domirnya adalah anti, engkau perempuan, kan gitu tuh. Kalau laki-laki anta, doyakta. Sekalipun ini laki-laki, satu mufrad atau tasniyah, dua atau jamak, tetap redaksinya doyak, tidak boleh diganti doyakta atau doyaktum atau doyaktuhunna, tidak boleh. Nah, ini sesuai kalau kita cermati, kalau kita cerna sesuai dengan fenomena yang menimpa Pak Alwi. Bagaimana Pak Alwi, habaib yang berada di Nusantara, sekarang ini pola tingkahnya, perilakunya, haliahnya, akhlaknya bahkan ini sangat menyimpang dan mengerikan. Dulu mereka tidak ingat kakek nenek mereka dibawa oleh VOC Belanda, Exodus,
Didatangkan Belanda satu kapal, terus disuruh mengaku sebagai cucu Nabi oleh Belanda untuk mengkanter, meminimalisir perlawanan pribumi yang dimotori oleh para dzurriyyah Nabi dari Trah Wali Songo, para Sayyid dan Syarif. Bahkan diperkuat dengan fatwa dari Mufti Batavia, yakni Usman bin Yahya, hukumnya haram perang melawan Belanda, melawan kolonial. Seumah mati, matinya itu sia-sia, tidak mati syahid. Sampai sebegitunya. Berjalannya waktu lagi, Indonesia merdeka berkat kegigihan para kakek nenek moyang kita, leluhur-leluhur kita untuk memerdekakan Indonesia tentunya. Sesudah itu, para imigran Yaman ini kebingungan mau pulang ke negaranya yang gersang dan tandus. Malu, enggan, karena tahu kehidupan di sana itu keras, sekeras suasana dan teksturnya, isinya padang pasir dan batu. Wah. Dan sudah lama hidup di Indonesia. Akhirnya ditolonglah oleh ulama-ulama pribumi, terlebih ulama-ulama NU seperti Mbah Wahab Hasbullah, ngomong kepada Bung Karno, ya sudahlah, mereka itu disuruh jadi warga negara Indonesia saja, kan? Sudah, terus diakui sebagai warga negara Republik Indonesia, WNI. Mereka masih dalam kondisi normatif. Dulu tidak ada Habib yang berani ceramah karena menghormati pribumi. Dulu tidak ada Habib yang berani bikin pondok pesantren karena menghormati pribumi. Berjalannya waktu, di era-era kepemimpinan Bapak SBY, di situ ada PAM Swakarsa, muncullah FPI. Nah, mulai dari situlah mereka kepalanya besar, seakan-akan yang punya NKRI mereka, terus yang paling berjasa atas kemerdekaan Republik Indonesia adalah mereka, yang paling berjasa atas tersebarnya Islam di Nusantara adalah mereka. Padahal sejarah sudah menulis dengan tinta yang jelas, dengan besar dan jelas, bahwa mereka adalah pendatang Eksodus yang didatangkan oleh VOC untuk mengkanter perlawanan pribumi yang dimotori oleh para Sayyid dan Syarif, dzurriyyah Nabi dari jalur Wali Songo. Jelas. Nah, sekarang mereka dihajar oleh para netizen, para orang-orang yang banyak menjadi korban mereka, korban dabrul, korban dawir, pokoknya banyak yang merasakan dampak dari perbuatan mereka. Sudah kami sebutkan di video-video kami sebelumnya, banyak sekali pembelokan sejarah, pemalsuan nama-nama tokoh Nusantara, pembelokan sejarah NU Jatman, pembelokan sejarah bangsa seperti yang bikin merah putih, yang mengarang lagu Indonesia Raya, masa Habib semua. Mereka berulah. Nah, sekarang mereka kelimpungan untuk mencari kebenaran karena adanya tesis Kiai Maduddin, mereka tidak bisa membantah. Disuruh tes DNA juga tidak bisa membantah. Bahkan PCNU Sesolo Raya jelas menginstruksikan kepada seluruh anggotanya untuk tidak mendatangkan Habib untuk acara-acara resmi. Disusul oleh PCNU Garut, disusul oleh PCNU Wonogiri. Dan ini tentunya menjadi perhatian buat mereka semua. Mereka masih ndawir, katanya mereka ini cuma di media sosial. Kalau cuma di media sosial tidak ada bukti. Nah, ini ada bukti. PCNU Solo Raya sudah boikot kalian, PCNU Garut sudah boikot kalian, PCNU Wonogiri sudah boikot kalian. Terus kalian berusaha untuk mendekati kami. Sudahlah, kita berdamai saja. Sudahlah,
sesama muslim adalah bersaudara. Wow, 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 wow. Kami cukup menjawabnya, as-soifal toyaktil laban, di musim kemarau engkau telah menghambur-hamburkan susu. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.